Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 14014214450. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mikroskop. Nah, pertama, pengertian dari mikroskop. Mikroskop adalah suatu benda yang dapat membantu kita mengamati objek-objek dengan size sangat kecil yang sangat sulit dan tidak mungkin kita amati dengan mata telanjang. Contoh simpelnya, apabila kita ingin melihat susunan batang sebuah tumbuhan. Nah, kita tidak dapat melihat dengan spesifik cuma menggunakan kedua bola mata saja. Kita membutuhkan sebuah alat yang dinamakan mikroskop. Sekarang ini ada berbagai jenis mikroskop, semuanya didasarkan pada tujuan untuk apa alat ini digunakan. Contohnya ada mikroskop binokuler, monokuler, elektron, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sejarah mikroskop. Mikroskop awalnya dibuat pada tahun 1590 oleh Zacharias Janssen dan Hans, seorang tukang kacamata dari Belanda. Selanjutnya pada 1610, Galileo, seorang ahli fisika modern dan astronomi, menggunakan mikroskop untuk mengamati gejala alam. Beberapa tahun kemudian, Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda membuat mikroskop dengan satu lensa yang dapat membesarkan objek yang diamati sampai 300 kali. Tahun 1663, Robert Hooke, ilmuwan Inggris, meneliti serangga dan tumbuhan dengan mikroskop. Ia menemukan sel-sel kecil gabus. Anthony van Leeuwenhoek, orang yang pertama kali menggunakan mikroskop, walaupun dalam bentuk sederhana, pada bidang mikrobiologi. Mikroskop berasal dari kata mikro yang artinya kecil dan skopium yang berarti penglihatan. Mikroskop adalah suatu benda yang berguna untuk memberikan bayangan yang diperbesar dari benda-benda yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada bagian-bagian mikroskop. Kita bisa lihat bagian-bagian tersebut dalam PPT ini. Nah, selanjutnya ada macam-macam mikroskop. Yang pertama, mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya inilah yang kita sering jumpai dan kita pakai saat praktikum di laboratorium sekolah. Seperti namanya, mikroskop ini bergantung pada sumber cahaya, baik dari cahaya matahari maupun dari cahaya lampu agar bisa dioperasikan. Yang kedua, mikroskop elektron. Mikroskop jenis ini disebut sebagai hasil pengembangan dari mikroskop yang dulu, yaitu mikroskop cahaya. Jadi sumber cahaya yang digunakan itu asalnya dari mikroskop itu sendiri. Bayangan yang muncul pun jauh lebih baik dari mikroskop sebelumnya, yaitu mikroskop cahaya. Maka dari itu, mikroskop elektron banyak digunakan di tempat-tempat seperti tempat medis, farmasi, atau tempat lainnya yang membutuhkan riset lebih lengkap seputar benda-benda mikroskopis. Yang ketiga ada mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan jenis mikroskop yang masuk ke dalam mikroskop cahaya. Mikroskop jenis ini menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Jenis mikroskop monokuler sepertinya merupakan jenis mikroskop dengan desain pertama kali ditemukan, karena jika dilihat dari bentuknya masih terlihat jadul dan ketinggalan zaman. Yang keempat ada mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan jenis mikroskop dengan tipe mikroskop cahaya seperti pada mikroskop monokuler. Yang membedakannya adalah jumlah lensa yang berjumlah 2. Jika mikroskop monokuler hanya terdapat satu lensa okuler, sedangkan pada mikroskop binokuler terdapat 2 lensa okuler. Itulah yang menyebabkan disebut bi, yang diartikan dengan 2. Kita bisa lihat contohnya mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler di PPT ini. Selanjutnya ada fungsi dari mikroskop. Telah disebutkan bahwa kehadiran mikroskop ini sangat membantu para ilmuwan dan penelitian, sebab fungsi mikroskop yang memang sangat besar.
Fungsi mikroskop sendiri utamanya adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil, yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Beberapa jenis mikroskop juga dibuat agar dapat mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Namun, pada dasarnya fungsi mikroskop tetap menginduk pada fungsi utamanya, yaitu untuk mengamati benda-benda kecil. Nah, cara menggunakan mikroskop. Pertama, siapkan mikroskop. Membawa mikroskop dengan tangan yang satu memegang tangan mikroskop, tangan lainnya memegang alas mikroskop. Yang kedua, letakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang ketiga, putar revolver. Posisikan lensa objektif dengan perbesaran lempah berada pada satu poros dengan lensa okuler sampai terdengar bunyi klik. Yang keempat, memasang lensa okuler yang memiliki perbesaran sedang sampai cahaya tampak terang berbentuk bulat dengan mengatur diafragma dan cermin untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kelima, selanjutnya siapkan prepat yang akan diamati diletakkan di meja lalu dijepit dengan penjepit. Keenam, agar diperoleh gambar yang jelas yaitu mengatur fokus cahaya melalui memutar-mutar pemutar kasar dan pemutar halus. Ketujuh, bila prepat sudah terlihat, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, bisa memperbesar hasil pengamatan objek dengan perbesaran 40 atau 100 kali dengan memutar revolver hingga berbunyi klik. Kedelapan, setelah kita menggunakan mikroskop, kita sebaiknya membersihkannya lalu disimpan di tempat yang baik. Nah, penyiaran yang baik. Dalam ketiadaan cahaya, kita dalam keadaan seperti orang buta. Agar dapat melihat suatu benda diperlukan adanya cahaya. Nah, ada 3 cara yang umum agar cahaya dapat sampai ke mata. Yang pertama, cahaya pantulan. Sinar cahaya dari sumber-sumber luar yang melambung dari permukaan benda dan mencapai mata kita. Yang kedua, cahaya pindahan, yaitu sinar cahaya dari sumber luar yang lewat melalui benda itu dan mencapai mata. Yang ketiga, luminesin adalah cahaya yang dipancarkan oleh benda itu sendiri yang mencapai mata. Nah, ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.